KPI Pusat Kominfo. Ini mah titik pendakian. Itu yang paling atas masih banyak itu. Negara tuh besar, rapi. Kalau ini mah harus jadi itu memang ininya banyak Pak, ada lingkungan hidup. Kebetulan ketuanya itu adalah Pak Kadis. Program apa yang memang Bapak ini? Ini kan siapa tahu kita mau ya. Woi, mangga nih, mangga. Harusnya Mangga pakai Epsta. ya, foto dulu Pak Bay. Ya, harusnya dulu ya. Banggi di sini, Banggi. Patut. Kita orang desa jadi kelihatan Pak. oke. Mudah-mudahan menjadi berkah, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Oke, sip. Kalau mau memetik mangga bisa ke sini, bisa kemana-mana. Nggak usah pulang ya. Bu, ya. Siap 1 2 3. Izin Bu lagi. Siap 1 Bu sambil foto. Siap hitungan ketiga. Oh. Ya, masuk tanah. Terus bergerak, bukan foto. Oke, siap. Dilepas itunya Panggi, plastiknya dimasukin. Ininya. Ya, robek di 3 tahun lagi masang. Karena udah nanam sih. Anu kan jadi anu apa wali nggak baik kok. Nggak ada ininya, nggak ada apa? Airnya. Betul. Kita ada ini nggak komando? Oke, siap. Sebuah kolaborasi yang luar biasa dan mudah-mudahan memberikan berkah untuk banyak. KPID Jawa Barat. Oke, Bapak izin lihat. Ya, silahkan sudah diambilkan fotonya. Sudah teredukasi, tapi kadang-kadang kan juga di lembaga pendidikan, lembaga penyiaran maupun lembaga lain harus disampaikan ke publik segi edukasi terus-menerus, karena nggak bisa namanya. Lagi bagaimana penyelamatan lingkungan yang sudah ada ini, Jawa Barat sebagai termasuk lumbung udara, lumbung air ini bisa diselamatkan, tentunya dengan kolaborasi pentahelik ya, terutama media KPI yang mengawasi media, meminta media terutama lembaga penyiaran itu sama-sama mengedukasi masyarakat terkait lingkungan. Isu lingkungan tidak hanya KLHK tapi juga semua kementerian sudah diinstruksikan untuk sama-sama mengedukasi di semua unitnya agar isu lingkungan tidak hanya menjadi milik personal tapi menjadi semua unit. Saya kira sudah dibuat untuk mereka mengedukasi masyarakat. Misalnya di pendidikan sekolah itu ada satuan pendidikan aman bencana. Salah satu materinya adalah soal bagaimana anak-anak sejak dini diajarkan mereka ketika jadi bencana dan juga untuk menyelamatkan lingkungan dari level mereka masing-masing. Agar kalau dari usia sekolah diedukasi, maka ketika mereka dewasa sudah terbiasa melakukan arif. Jadi orang itu tidak hanya hablum minallah, hablum minannas, tapi hablum minal alam juga harus dilakukan. Karena alam ini ternyata kalau mereka sudah rusak, ya akibatnya ada banjir, ada longsor, dan yang lain-lain. Dan kami minta mengajak seluruh media penyiaran untuk sama-sama mengedukasi di semua level, induk jaringan, anak jaringan, TV, radio, sama-sama kita mengedukasi. Toh ketika edukasi ini berhasil ke masyarakat, yang diuntungkan tidak hanya masyarakat itu sendiri, tapi seluruh ya negara kita sebagai sudah terkenal menjadi paru-paru dunia, jangan sampai dihilangkan. Karena isu perubahan iklim, isu karbon itu selalu Indonesia menjadi ujukan semua dunia internasional. Pertemuan-pertemuan isu lingkungan, isu bencana, Indonesia selalu menjadi rujukan dalam konteks menyelamatkan lingkungan. Selain penduduknya besar, tapi juga kekayaan alam, kekayaan lingkungan kita
juga besar dibanding negara-negara lain. Ya, yang pertama ini kolaborasi dengan seluruh stakeholder ya, ada 2.500 ya bibit pohon yang berbuah, ada durian, alpukat ya, jeruk, nangka, mangga dan yang lain-lain. Jadi memang ini adalah kolaborasi pentahelik betul gitu, kawan-kawan lembaga penyiaran yang diinisiasi oleh kami gitu ya, bersama Odesa Sajiwa Foundation gitu ya, di backup full oleh Pemprov Jawa Barat. Paling tidak masalah penyiaran itu masuk pada isu-isu substantif, dan di Jawa Barat ini salah satu isu substantifnya itu permasalahan lahan kritis ya, sehingga memang banjir yang kemudian banyak ya terjadi, termasuk banjir bandang, longsor dan yang lain-lain, kita bisa antisipasi. Namun peran media apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi? Ya, paling tidak kan ada dua aspek ya tadi yang saya coba gitu. Yang pertama memang institusi lembaga penyiar atau media ini kan punya fungsi edukasi, punya fungsi informasi gitu ya, watchdog atau kontrol sosial dan yang lain-lain. Jadi ada dua aspek. Yang pertama, institusi media juga harus kritis gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan siapapun itu yang tidak pro lingkungan hidup gitu ya. Yang kedua, ini masalah literasi gitu ya kepada masyarakat, bahwa bagaimana masyarakat juga care terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan, termasuk misalkan ini permasalahan pembabatan lahan gitu ya, dan alih fungsi lahan, tidak hanya alih fungsi lahan untuk pemukiman atau perumahan, tapi kemudian masyarakat juga banyak yang masih melakukan alih fungsi lahan yang tadinya hutan menjadi lahan perkebunan yang ditanami sayur gitu ya. Daerah ini. Seperti itu dukungan kami. Nah, mungkin Bu, di momen Hasyada ini nih, harapan dari Diskominfo Jawa Barat sendiri terhadap lembaga penyiaran seperti apa nih Bu? Lembaga penyiaran itu tadi selain memiliki fungsi-fungsi informasi, hiburan, tentunya juga ya tanggung jawab sosial ya, juga pendidikan, memberikan literasi terutama untuk menjaga kelestarian alam ya. Jadi misalnya dari hal-hal kecil, ngolah sampah, kemudian juga ya menjaga lingkungan, menyayangi tanaman. Saya kira itu perlu diberikan edukasi kepada masyarakat. Terkait kegiatan hari ini Bu yang dilakukan KPID, respon dari Diskominfo sendiri gimana? Ini benar-benar luar biasa ya. Kami sendiri, karena Dinas Kominfo itu fungsinya kan juga kehumasan ya, memberikan ya sama informasi, literasi juga kepada masyarakat. Ini benar-benar luar biasa agar lembaga-lembaga penyiaran ini ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan. Untuk kedepannya mungkin ada